Di tengah gemerlap kota, ada kisah yang seringkali kita abaikan. Seperti mereka yang berjuang di sudut-sudut gelap kehidupan. Nama saya Rudi Robetti, asli Jakarta, lahir tanggal 11 Juni 1980. Ini istri saya bernama Catherine Febriani, lahir 9 Februari 1997. Ini anak saya bernama Taruni Zavanya, baru berumur setahun tanggal 10 Januari. Yang satu lagi kakaknya bernama Satya Mirat Mirjani, berumur 3 tahun setengah sekarang. Pertama saya nyampe di Bandung itu di BKR, Buah Batu di BKR-nya. Di situ sebenarnya saya belum mulai mulung, belum paham situasi di jalan itu harus bagaimana untuk kan ya, karena pertama saya ke Bandung segala identitas saya hilang, saya bingung luntang-lantung, tapi saya bertemu dengan seorang teman di jalan yang mulung. Di situ dia mengajarkan saya cara mulung, menghasilkan uang walaupun hanya cukup untuk sehari-hari. Dari situ saya mulai belajar. Berapa bulan saya di BKR, gimana ya namanya manusia kan berada di suatu tempat itu tergantung kita nyaman atau enggaknya. Ya. Tapi saya merasa nggak nyaman, saya pindah ke Oto Iskandar Dinata, Ijan. Sama di situ saya nggak nyaman, berapa bulan saya pindah lagi ke Asia Afrika. Ya. Asia Afrika lebih parah. Akhirnya saya nyampe di sini, berhubung di sini orangnya lebih open, jadi ya saya merasa nyaman. Alhamdulillah dulu di sini sih saya nggak pernah digusur. Tapi sebelum di sini saya pernah di sebelah sana. Di sana emang nggak boleh. Mungkin di sini kan kelihatan ada keamanan perumahan sini. Kita juga kenal dekat. Jadi mungkin ada sedikit omongan dari keamanan sini ke pihak rel. Jadi gimana ya? Ada sedikit kompensasi lah ibaratnya. Cuman pernah ditegur nggak boleh terlalu banyak barang, nggak boleh terlalu banyak orang pernah. Ini teman saya lagi tidur. Unyil ya? Ini yang saya bilang namanya Unyil, orang lama. Tong sampaian dalam. Biasanya saya istirahat di sini bersama anak-anak kalau siang. Sembari ngegoler, mau BAB atau mau sekedar basuh. Kalau mandi kegiatan apa BAB gitu di sini Pak? Di sini anak-anak biasanya. Dari juga pasti mandi di sini? Enggak, kalau dia mah di masjid. Aku bilang bahagia nih kayak gitu. Saya dulu sebelum punya anak saya ngalong. Dari kalau jam 10, jam 11 buangan daerah sini jam 10, jam 11. Nanti ada lagi buangannya pagi, subuh jam 3. Jam 9, jam 10 dia mulai gerak. Iya. Makasih Teh. Makasih. Nggak dagang abahnya. Hep. Ayo. Pengalaman saya di Jakarta, styrofoam laku, tapi di Bandung malah nggak mau. Sebenarnya kayak begini, ini laku, cuman 300. Ini maksudnya bukan kardus, duplek. Kalau yang punya tempat, biasanya ngumpulin begini, tunggu banyak. Soalnya kalau cuman berapa kilo kan nggak ke arti mungkin. Gimana orang, ada yang khusus nyari khusus cuman botol aqua, ada. Karena emang kalau dilihat perbandingan harga, paling tinggi plastik itu ya botol aqua. Jadi ada yang khusus botol aqua. Tapi besi juga ada nggak Pak? Besi ada. Gimana orang ya?
Waktu dia menjabat Pangdam, di sini saya bukan ngebandar. Ngebandarnya mah di masjid, cuman saya ngirim barangnya ke sini. Oh, ini Iya, rumah dinas ini. rumah dinas. Sekarang kan udah ganti, pindah tugas lah sebutnya. Oh, dulu mah ngebandar yang besi itu. Aluminium. Aluminium. Iya, di sini menganterin barangnya. Lebih besar tukang parkir daripada mulung. Mungkin dia ada yang percaya, jadi ditugasin buat parkiran mobil. Kalau kita yang bisa hitung-hitungan, kita rugi sebenarnya. Mendingan dipisah-pisah. Kan besi harganya sekilo 5.000. Plastik kalau dibersihin 5.000. Jadi beda harganya jauh. Cuman mungkin ya namanya bandar kan kalau dia ambil harga segitu karena juga dia ngupahin orang buat ngebersihin. Ya, jadi wajar lah gitu kurang lebihnya. Sebenarnya kalau mulung yang enak itu masuk perumahan kompleks. Karena kalau buangan perumahan kompleks, apalagi perumahan-perumahan yang masuknya lebih elit, itu kalau buangan barangnya kan kayak ember atau bekas mainan atau bekas perabot apa yang bentuk plastik tapi berat. Dibanding kita harus mulung botol gini kan, aqua gini sekarung paling 4-5 kilo. Nah kalau kita masuk komplek kalau lagi rezekinya ketemu ibaratnya stroller bayi gitu, itu udah jelas itu bisa 3-4 kilo, sama aja dengan sebanding kita mulung botol aqua sekarung. Ibaratnya gitu. Sini Bandar Rongsok, tempat biasanya saya ngejual rongsokan. Hari ini jumlah total uang sekitar 42.000, kalau total timbangan 14 kilo. Kardusnya tadi 5 kilo, terus petnya 5 kilo, sama emberannya 4 kilo. Ya namanya kita di jalan ya sedapatnya gimana ya kita syukurin lah. Alhamdulillah aja. Namanya kita di jalan gitu nggak tahu, emang kadang-kadang suka ada yang ngasih. Ya kita terima, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya kita syukurin. Paling terbanyak sekali-sekalinya selama saya 5 tahun itu sampai 200 lebih. Untuk nominal uangnya ya, jumlah uangnya. Itu kalau untuk nominal kiloannya saya lupa soalnya banyak macam barangnya. Itu ada besi, ada arsip, ada plastik, ada emberan, ada aluminium. Jadi banyak macam. Anak yang paling berharga. Kalau bagi saya kan anak itu investasi. Kalau untuk orang kaya, orang berada mungkin investasinya berupa harta benda. Kalau bagi saya sekarang anak, di mana nanti kita kita makin menua, nanti yang akan merawat menjaga kita kan anak kita sendiri. Jadi saya berharap anak saya, anak teman-teman saya juga sama. Kalau bisa mereka tidak seperti orang tuanya, mereka bisa lebih maju, lebih berpendidikan, gimana nanti biar mereka bisa kayak kasarnya mengangkat derajat kita lah. Ini masih ada, ini masih banyak. Ini masih banyak. Ini dibuang.
Dulu mah nggak ada orang-orang, tapi kesininya ada. Oh, ini namanya anu, cuma numpang tidur aja di sini. Siang mungkin malu di sini depan masjid, makanya kalau siang ke sana, kalau malam ke sini. Jadi itu sepengetahuan saya, sapu-sapu di depan masjid. Biasanya mah kalau malam suka keliling Braga, Kejaksaan dan sebagainya. Tidur kurang lebih 2 tahun lebihan lah di sini. Kalau saya kebetulan Singko udah tahu bahwa ini nggak apa-apa kalau nggak mengganggu. Tapi kalau hari Jumatah beliau suka nggak ada di sini. Kalau hari-hari biasa emang ada tuh, cuma dekat pohon yang di sana. Saya kalau masalah itu saya udah pernah lihat ke Singko, kata Singko jangan ajak. Saya udah menyuruh, sini ada sarungnya, ada mukenanya, tapi kalau itu saya udah bubar kewajiban itu sih terlangkung. Mungkin rasa kecewa saya masih ada. Sering orang-orang masjid sering ngeledek ke saya. Ada anak tuh. Saya cukup, mereka udah paham. Saya emang masih ada rasa kecewa, dan juga sebenarnya rasa kecewa itu nomor 2. Nomor pertamanya saya merasa saya masih kotor. Kotor dalam arti bukan luar ya, luar dalam. Jadi saya juga masih ada ibaratnya ya rasa kecewa dengan segalanya, masih ada kekurangan saya juga dengan keadaan saya seperti ini. Jadi tapi kalau untuk istri, kalau kadang-kadang dia jarang mandi, tapi kalau dia lagi habis mandi, sholat. Tapi besoknya nggak sholat lagi karena kan jarang mandi. Juga orangnya males ya. Alhamdulillah selama ini kadang-kadang yang ceweknya ada sekian hari sholat, tapi saya mau gak bubar kewajiban, memperingati kita sholat. Kalau sebenarnya kalau begitu Allahu Akbar, oh udah tahu saya kesini, sini ada sarung, bila perlu ada koko, tapi belum ada. Lalu gitulah hidayah. Kalau saya pribadi, mungkin yang lain juga sama, pasti pernah ada rasa kecewa atau kesal atau marah terhadap, ya kalau yang percaya dengan kita punya Tuhan atau Allah kita, pasti ada rasa kecewa. Ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini, jadi seperti ini gitu. Apalagi sampai sekarang sebenarnya saya masih ada rasa kecewa. Hidup saya seperti ini, istri saya dengan keadaannya seperti ini, tapi saya nggak diberikan jalan untuk membahagiakan anak dan istri. Jadi ya seperti itu. Sebenarnya sih bukannya pengen kerja, saya lebih condong pengen usaha. Karena kalau cara berpikir saya seperti ini ya, kalau kita kerja, emang namanya kerja pasti nanti ada kenaikan gaji. Tapi bedanya kalau kita usaha kita bisa maju nggak maju ya mungkin tergantung nasib. Cuman kan kita bisa berusaha untuk gimana cara meluaskan usaha ini, memajukan usaha ini gitu. Kalau harapan saya untuk keluarga, saya nggak terlalu muluk-muluk untuk saya dan istri. Saya berharap anak saya aja jangan sampai seperti bapak ibunya, kalau bisa lebih maju, lebih ibaratnya pendidikannya lebih mapan, lebih bisa ya nantinya bisa menjaga ibunya lah. Nggak harus mikir ke saya. Saya sempat ngomong sama istri saya, dengan keterbatasan istri saya kan, ini kalau anak udah gede gimana caranya ya jangan sampai dia seperti saya atau seperti kamu. Gimana caranya usahain dia bisa punya pendidikan tinggi, karena nanti kalau saya nggak ada, yang menjaga kamu itu pasti anak. Saya paling hanya menyampaikan, kita yang di jalan, kita juga manusia. Saya ngerasain ada sebagian orang di jalan yang kadang-kadang kalau lewat depan kita
entah apa ya kesannya, kalau bagi saya mungkin mereka nganggap kita jijik atau apa. Kadang soalnya ada yang nutup atau menutup tangan, atau kadang-kadang ada juga ibu-ibu yang megang tas, tiba-tiba tasnya kayak kesannya kita maling atau mau nyopet, padahal ya enggak, kita juga manusia.